A legacy isn't built in a moment, it's built in faithfulness. What God places in our hands was never meant to stay with us. A gift grows when it is shared. Faith grows when it is lived. Across generations, truth is spoken, values are carried, and lives are shaped, not just by what we achieve, but by what we pass on. Because a legacy of faith doesn't end with us. It multiplies in the gifts we nurture, in the lives we invest in the truth we carry forward. What we pass on today will echo in generations we may never see, because legacy is not what we leave behind, but what continues through others. Shalom Living Water. Shalom. Siap beribadah kepada Tuhan sore hari ini, amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita mau datang kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur sore hari ini. Kami rindu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, lewat ibadah kami sore hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan beracara di ibadah kami sore hari ini Tuhan. Kami undang Engkau, biarlah setiap apa yang kami kerjakan, kami lakukan sore hari ini Tuhan, Nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Terima kasih, kami boleh menikmati setiap kebaikan Tuhan, memberikan pujian kami, penyembahan kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap bersama-sama mengatakan amin. Haleluya. Mari serukan nama Yesus dalam hal ini. Tuhan.
penuh dengan mujizat, amin. Haleluya. Yeay. Sebelum dunia ini ada, masamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, masamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Yeay. Yes. Ya Tuhan. Hidup kami penuh dengan mujizat Tuhan. Terima kasih. Dan saatnya Tuhan, kami mau datang kepada Engkau lebih lagi. Haleluya Yesus. Kami mengejar kehadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Yes. Dekat padamu, itu rinduku. Jesus. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi
memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami mau mengejar hadir-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu
Ini sembah kami Tuhan. Ini pujian kami di hadapan Engkau sore hari ini. Terlebih kami bawa hidup kami kepadamu sore hari ini Tuhan. Kami membawa hati kami kepadamu Tuhan. Sore hari ini kami mau mengejar hadir-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan, kami boleh mengalami Tuhan sendiri dalam hidup kami. Mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Sore hari ini kami bawa hidup kami menyembah Engkau Tuhan. Menyembah Tuhan yang tidak pernah berubah. Menyembah Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Dalam segala keadaan apapun Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu ada. Tuhan yang selalu ada di samping kami. Berjalan bersama dengan kami, di depan kami Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak takut Tuhan. Kami tidak takut. Sebab Engkau sendiri yang menggandeng tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, berikan penyembahan terbaik-Mu sore hari ini. Berikan penyembahan terbaik-Mu. Yesus. Yesus, Yesus. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Tak terbatas kuasa-Mu, tak
percaya dalam hidup kami Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan kami sore hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bertata di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, jemaat Tuhan bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Haleluya, baik. Shalom saudara. Saya percaya kabar saudara baik-baik semuanya. Haleluya, baik. Nah saudara, di bulan ini kita punya tema yang luar biasa. Temanya adalah Building a Legacy, membangun warisan. Ya, legacy lebih gampang diterjemahkan warisan. Nah, saya pernah menyampaikan firman Tuhan yang berkaitan dengan ini, tapi saya rindu menyampaikan lagi kepada saudara karena ini menjadi penting buat kita mendasari semua prinsip-prinsip kebenaran di bulan Juni ini ya, berkaitan dengan legacy. Legacy itu adalah warisan yang ditinggalkan kepada generasi yang selanjutnya. Ya, generasi yang selanjutnya itu menerima legacy, menerima warisan. Berkaitan dengan legacy, saya mau cerita sedikit tentang gereja Korea. Gereja Korea tahun 1970 sampai 1990-an lah ya. Gereja Korea itu menjadi pusat revival yang terbesar di Asia. Pendetanya namanya, ada yang tahu? Paul Yonggi-cho. Kemudian berganti namanya David Yonggi-cho. Ya. Nah, di masa itu gereja di Korea sangat-sangat luar biasa. Orang Indo kalau mau belajar tentang revival perginya ke Korea. Ya. Nah, tapi kalau kita melihat fakta hari ini, saudara bisa cek ya informasinya kalau googling aja perkembangan gereja Korea. Yang terjadi apa saudara? Begini, merosot. Kenapa? Karena masalahnya ini, tidak ada legacy, ya, warisan yang ditinggalkan kepada generasi selanjutnya. Nah, tapi poin saya adalah bahwa legacy itu penting. Legacy ya. Nah, saya ingin memberikan judul Divine Legacy, warisan ilahi. Ya, warisan ilahi. Tentu ini sesuatu yang bersifat ilahi, bukan materi tentu ya, yang kita sedang bicarakan hari ini. Diawali dari ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Kejadian 17 ayat 7. Saya ingin saudara kita membaca bersama-sama, 3, 2, 1. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Nah saudara, ayat ini menjadi penting. Kenapa? Karena dari ayat inilah, kemudian legacy itu kita terima hari ini. Saudara, ayat ini tidak berbicara tentang keturunan secara jasmani saja. Ketika Tuhan mengatakan engkau serta keturunanmu. Kenapa? Karena ini yang dimaksud bukan hanya keturunan secara jasmani, tetapi keturunan secara rohani. Tahukah saudara bahwa saya dan saudara itu keturunan Abraham? Setuju saudara? Ya, bukan saya yang mengatakan, bukan kita yang mengatakan, Alkitab yang mengatakan. Paulus mengatakan kita semua ini keturunan Abraham. Amin saudara? Ya, keturunan Abraham. Jadi ayat ini berlaku buat kita. Ayat ini berlaku buat saya dan saudara. Nah, yang menjadi penting adalah kata ini, supaya aku menjadi Allahmu, ya, aku menjadi Allahnya Abraham, maksudnya Tuhan menjadi Allahnya Abraham, dan Allah keturunan Abraham. Jadi ada berkesinambungan terus. Prosesnya tidak ada cara lain. Prosesnya adalah melalui meninggalkan legacy.
meninggalkan warisan. Gak ada cara lain supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu, gak ada cara lain. Caranya hanya ini yang bisa dilakukan, yaitu apa? Abraham meninggalkan legacy. Ya, meninggalkan warisan kepada keturunannya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah ini, apa sih warisan ilahi yang ditinggalkan ke generasi berikutnya, khususnya dimulai dari Abraham, saudara. Warisan apa yang paling berharga yang diwariskan? Saya bolak-balik mengatakan ini ya, saudara ya. Karena ini menjadi penting buat kita semua. Warisan ilahi yang paling berharga yang kita tinggalkan bagi generasi kita selanjutnya adalah warisan iman. Iman itu artinya percaya. Tidak heran Abraham disebut sebagai bapak orang percaya. Kenapa? Karena Abraham meninggalkan warisan iman kepada keturunannya. Dimulai dari mana, saudara? Abraham membangun mezbah dan kemudian Ishak juga membangun mezbah. Apa artinya, saudara? Artinya Abraham itu mewariskan warisan yang berharga, namanya iman. Ketika orang bangun mezbah, Abraham bangun mezbah, itu artinya dia percaya kepada Tuhan, kepada Allah Yahweh. Itulah Tuhan yang diimani oleh Abraham. Dan kemudian itu diwariskan kepada Ishak. Itu sebabnya Ishak membangun mezbah, punya iman yang sama kepada Allah Yahweh tadi, saudara. Ya. Lalu dari Ishak pun kemudian mewariskan kepada Yakub. Yakub membangun mezbah. Bahkan pernah Yakub membangun mezbah di tempat yang sama yang Abraham pernah bangun di sana. Saudara, artinya apa? Artinya bahwa benar ya meninggalkan warisan ya yang paling berharga itu adalah warisan iman. Saudara, saya teringat dengan ayat ini, saudara, 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois. Ada yang namanya Lois? Cucu, oh ya itu nama yang bagus sekali karena Lois adalah neneknya Timotius yang memberikan warisan iman kepada Eunike. Di sini ada yang namanya Eunike? Ada, Eunike Levina, anaknya Ibu Dita. Eunike bagus sekali, berarti Loisnya Budita ini ya, haleluya. Dan aku yakin hidup juga dalam dirimu, saudara. Iman itu dihidupi. Perhatikan, ada berapa kata hidup di situ, saudara. Ya, pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois. Sebetulnya itu kalau mau dikatakan hidup juga dalam ibumu Eunike, begitu saudara. Kalau bahasa Yunani itu seperti itu, ya. Walaupun tidak ditulis di situ. Tapi ada kata hidup sebetulnya. Hidup dalam nenekmu Lois dan hidup dalam ibumu Eunike. Dan aku yakin hidup juga dalam dirimu. Iman harus dihidupi. Bukan cuma dipikirin. Yang setuju katakan amin, saudara. Dan itu adalah legacy. Lois meninggalkan legacy kepada Eunike. Eunike meninggalkan legacy kepada Timotius. Ini Timotius, saudara, yang diberi legacy ini. Dan kita tahu hasilnya Timotius adalah seorang muda, umurnya kalau menurut Bu Om Pintu kira-kira 20-an tahun ya Bu ya. Dia sudah menggembalakan sebuah jemaat namanya Efesus. Dan Efesus itu adalah jemaat yang paling gak gampang. Karena waktu itu Efesus itu adalah kota yang metropolitan, begitu saudara. Di situ kota besar pelabuhan yang sangat terkenal. Dan di sana ada Dewi Artemis, ya, ada penyembahan berhala, ada orang-orang yang statusnya kaya raya, ada yang miskin, semuanya itu komplit di sana. Ada orang Romawi, Yunani, ya, ada orang Yahudi, sana kumpul semua. Dan Timotius, dia mendapatkan legacy itu saudara, dan dia menjadi gembala di sana walaupun umurnya belasan.
tahun waktu itu. Makanya Paulus bilang, janganlah seorang pun menganggap rendah karena engkau muda, itu disampaikan kepada Timotius. Timotius, karena apa? Dia masih muda, tetapi dia bisa mengembalakan jemaat dengan baik. Jadi saudara, dihargai dan tidak dihargai bukan masalah umur. Yang setuju katakan amin, saudara. Amin. Amin. Ya, saudara dihargai karena apa? Karena Anda menghidupi legacy yang diterima, saudara. Sehingga apa? Sehingga Anda bisa jadi teladan bagi banyak orang. Katakan amin, saudara. Nah, ini pentingnya meninggalkan legacy. Saudara, saya berharap keluarga Living Water di tempat ini, siapapun Anda, saudara, biarlah tertulis yang sama seperti ini. Akan ada catatan itu. Keturunanmu akan bersyukur. Aku bersyukur punya kakek yang seperti ini. Saudara, dibanding kalau Anda enggak meninggalkan warisan, tapi Anda justru membuat mereka kehilangan arah. Mereka akan mengatakan, kenapa ya aku lahir dari keluarga ini, harusnya aku enggak lahir dari keluarga ini. Saudara, jangan sampai itu terjadi. Warisan yang paling berharga bukanlah harta kekayaan, tapi warisan iman. Katakan amin, saudara. Kenapa, saudara? Saya buktikan, warisan harta itu bisa habis. Ini ada seorang yang namanya Huntington Hartford. Adalah seorang ahli waris kekayaan Great Atlantic ya, and Pacific Tea Company. Saudara, warisan yang ditinggalkan untuk Huntington ini kalau itu di tahun berapa tuh? 1911 sampai 2008. Kalau dijumlahkan itu hari ini memang nggak terlalu banyak, tapi banyak pada waktu itu, saudara ya. 1,8 triliun. Kisah tragis ahli waris Crazy Rich yang justru bangkrut ketika mendapatkan warisan 1,8 triliun. Saudara, uang itu bisa habis, saudara. Setuju enggak, saudara? Hari ini banyak orang merasa bangga bisa memberikan warisan kepada keturunannya. Saudara, warisan uang itu habis. Bisa habis, tapi iman itu tidak akan pernah habis, saudara. Justru kalau kita memberikan warisan iman, takut akan Tuhan, setia melayani, itu akan tetap ada dalam kehidupan orang itu, saudara. Keturunan kita menjadi keturunan yang melayani Tuhan, yang mengasihi Tuhan, katakan amin, saudara. Yang pertama, warisan yang paling berharga, itu adalah warisan iman. Tapi saudara, saya mau kasih tahu juga bahwa warisan iman yang kedua, warisan iman kita tinggalkan kepada generasi kita selanjutnya melalui keteladanan hidup. Katakan keteladanan 321, saudara. Ya, senggol kiri kanannya, keteladanan. Nah gitu, saudara. Supaya jangan ngantuk, ya saudara ya. Saudara tidak ngantuk, amin. Saudara excited untuk mendengarnya, amin. Saudara, warisan iman ditinggalkan oleh Abraham kepada Ishak melalui keteladanan. Ishak itu hanya lihat saja, oh gitu toh, oh gitu. Ishak juga melakukan yang sama. Yakub melihat Ishak, oh seperti itu toh. Membangun mezbah, kemudian bersekutu dengan Tuhan, ada iman, percaya, oh seperti melakukan yang sama, saudara. Ingat, generasi adalah peniru yang paling hebat, saudara. Anak-anak kita adalah peniru yang paling hebat. Saudara, dan saya mau kasih tahu, warisan iman bukan berbicara tentang apa, tetapi siapa yang kita tinggalkan. Semoga Anda mengerti maksud saya. Kalau Anda meninggalkan apa itu enggak penting, saudara. Tapi siapa yang menjadi warisan yang Anda tinggalkan. Abraham itu meninggalkan warisan Ishak. Ishak meninggalkan warisan Yakub. Siapa, bukan apa. Abraham saya percaya dia memberikan warisan kekayaan kepada Ishak, saya percaya. Tapi meninggalkan warisan itu bukan bicara tentang apa, tetapi siapa. Siapa yang engkau wariskan. Itu penting, saudara.
siapa yang kau wariskan? Saya diberkati dengan kesaksian dari saudara kita Mas Wahyu kemarin waktu doa malam. Ya, Mas Wahyu bersaksi. Sekalipun kalau Mas Wahyu ngomong tuh saya kadang ada kurang dengar saya. Saya sampai pasang telinga saya lebar-lebar. Kadang kan lagi saudara ya. Tapi saya coba dengar, oh ternyata saudara, sudah 1 tahun yang lalu dia ini berdoa supaya keturunannya melayani Tuhan. Keturunannya namanya Karen Hapuk. Supaya dia bisa melayani di tempat ini. Hari ini Anda lihat, di sini ayah, di sini anak, saudara. Wow, wow, luar biasa. Itu kebahagiaan yang luar biasa, saudara. Kalau bisa orang tua bisa melayani sama anak-anak bareng, saudara. Sama anaknya. Satu generasi, dia bisa melayani bersama-sama. Wow, itu luar biasa, saudara. Tapi intinya, saudara, bukan apa yang kita tinggalkan, tapi siapa. Di Living Water ini saya rindu supaya siapa yang kita tinggalkan. Generasi kita akan berakhir, generasi saya akan berakhir. Kita nggak tahu siapa lagi yang akan melanjutkan. Kita tidak mau generasi kita ini yang sudah seusia sama dengan saya ini, saudara ya. Para pastor, jangan tinggalkan apa. Oh, kita mungkin meninggalkan pelayanan yang hebat. Kita meninggalkan gedung yang besar. Bukan itu yang penting, saudara. Yang penting siapa yang kita tinggalkan itu, saudara. Ingat, saudara, ada seorang namanya William Booth, the prophet of the poor. Ini terkenal sebagai nabinya orang miskin. Namanya William Booth. Saudara tahu, di akhir hidupnya dia mengatakan perkataan yang penting. Pekerjaan Tuhan saya besar. Maksudnya saudara tahu ya, pekerjaan Tuhan saya besar itu maksudnya apa? Dia itu sudah melakukan banyak hal, saudara. Pelayanannya luar biasa, pelayanan sosial, rumah sakit, ya gerejanya kaya, saudara. Bala Keselamatan itu gereja kaya, saudara. Lihat, cek aja di googling aja, saudara. Itu gereja Bala Keselamatan itu kaya, saudara. Ya, lalu rumah sakit, pelayanan sosial, panti apa segala macam, itu pekerjaan pelayanannya dia, saudara. Mendunia sampai seluruh dunia. Tetapi dia mengatakan, tetapi saya berharap bisa lebih hadir bagi keluarga. Kenapa, saudara? Kenapa dia bilang begitu? Karena dia tahu dia harus mewariskan legacy kepada anak-anaknya. Ada satu anaknya dari beberapa anaknya itu yang agak kurang mengikuti dia, saudara. Karena apa? Dia merasa dia kurang ada di dalam keluarga. Itu sebabnya, saudara, jangan anggap remeh kehadiran saudara dalam keluarga. Anak-anakmu perlu legacy yang Anda tinggalkan. Saya rindu, saudara, benar-benar. Prinsipnya ini, saudara. Warisan bukan tentang apa yang engkau tinggalkan. Harta, pencapaian, prestasi pelayanan, dan seterusnya. Warisan sejati adalah siapa yang engkau tinggalkan, saudara. Siapa, engkau meninggalkan siapa. Siapa ini artinya orang yang sama dengan kita. Yang punya legacy yang sama yang kita punya dan kita berikan kepada orang ini, saudara. Iman tidak hanya diajarkan tetapi diteladankan. Banyak hari ini orang tua hanya mau mengajarkan, tetapi nggak pernah mau menteladankan. Sebetulnya, saudara, sebetulnya ini, ya. Saya pernah bicara tentang Jonathan Edwards, tapi saya ulangi lagi aja, saudara, supaya saudara kembali bisa merenungkan ini. Jonathan Edwards ini, saudara, itu hidup di abad 17. Nah, orang ini itu diteliti kehidupannya, ya, keturunannya. Satu Jonathan Edwards, yang kedua adalah Max Jukes namanya. Saya berulang kali menyampaikan ini sebetulnya, saudara. Tapi saya ingin menyampaikan lagi kepada saudara supaya saudara tahu, saudara. Jonathan Edwards, saudara, ya, dia orang yang meninggalkan legacy kepada anak-anaknya, takut akan Tuhan, dan dia kemudian mewariskan imannya kepada anak-anaknya. Apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Diteliti kehidupannya, saudara. Perhatikan, Jonathan Edwards menikah dengan wanita muda yang saleh. Dari ini tahunnya, saudara ya, 295 orang keturunannya lulus kuliah.
13 orang diantaranya menjadi rektor, 3 orang dipilih menjadi senator, 3 orang sebagai gubernur negara bagian, 30 orang menjadi hakim, 100 orang menjadi pengacara, 100 orang menjadi misionaris, pengkhotbah dan penulis terkenal, 80 orang bekerja di kantor pemerintahan, 75 orang menjadi perwira angkatan bersenjata, 65 orang menjadi profesor, 3 orang menjadi wali kota, kota besar, 1 orang menjadi pengawas keuangan di Departemen Keuangan Pemerintah, dan 1 orang menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Saudara, keturunannya berhasil, saudara. Yang meninggalkan legacy. 1 orang jadi wakil presiden, namanya Aaron Burr. Itu wakil presidennya Thomas Jefferson, saudara ya. Waktu presidennya Thomas Jefferson, kemudian wakilnya itu adalah Aaron Burr, itu keturunannya Jonathan Edward. Jonathan Edward itu kakeknya Aaron Burr. Nah saudara, bagaimana dengan Max Juk, saudara? Max Juk ini orang yang tidak percaya Tuhan, saudara. Tidak punya legacy yang diberikan, tidak ada warisan iman yang diberikan, saudara. Perhatikan, dari 560 keturunannya, 300 orang mati sebagai pengemis. Tragis enggak, saudara? Tragis sekali. 150 orang jadi penjahat, 7 orang diantaranya adalah pembunuh. 100 orang terkenal sebagai pemabuk, dan lebih dari setengah keturunannya yang perempuan adalah pelacur. Ini disurvei benar-benar kejadian nyata ini, saudara. Ya, banyak yang lebih menyedihkan, keturunan Max Juk setelah merugikan pemerintahan Amerika pada waktu itu. Bayangkan, saudara. Tragis enggak, saudara? Tragis. Makanya legacy itu penting, saudara. Ketika kita meninggalkan warisan, legacy kepada anak-anak kita akan jadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, saudara. Berhasil dalam kehidupannya. Amin, saudara. Persiapkanlah orangnya. Saya sudah pernah katakan ini. Yang ingat, yang pernah saya sampaikan, saudara. Persiapkan orangnya, bukan jalannya. Banyak orang tua hari ini, saudara, fokusnya mempersiapkan jalan bagi masa depan anaknya. Ya, mereka lalai, sebetulnya yang penting itu bukan jalannya, tapi kehidupan anak ini sendiri yang dipersiapkan, saudara. Dan cara terbaik mempersiapkan kehidupan adalah melalui keteladanan. Anak kita itu ya bagus, saudara, mempersiapkan jalan supaya berhasil. Oke, banyak orang yang dipersiapkan jalannya jadi, tapi waktu dia punya semua itu, hidupnya gak karu-karuan, saudara. Ketika yang dianggap sukses secara dunia ini, dan hidupnya gak karu-karuan, tetapi berbeda ketika engkau mempersiapkan anaknya. Kalau dia sukses pun, dia akan menjadi sukses yang dipakai oleh Tuhan, saudara. Dia akan sukses yang mencintai Tuhan. Amin, saudara. Bukan menjadi orang yang sukses tetapi hidupnya gak karu-karuan, saudara. Sukses secara dunia ya, saudara ya, saya mengatakan. Bukan sukses seperti yang Tuhan mau. Jadi saudara, ini saya rindu sekali ya, IFGF Living Water. Kita semua sebagai orang tua atau pemimpin, orang tua yang punya anak-anak, ayo saudara-saudara, wariskan legacy dari kehidupan kita, melalui keteladanan kita, katakan amin saudara. Biarkan mereka lihat hidupmu, jadi tolong kasih contoh yang baik, amin saudara. Contoh yang baik, persiapkan orangnya, bukan jalannya. Tidakkan kita berbicara lebih kuat daripada perkataan kita. Yang setuju katakan amin saudara. Saudara nggak perlu banyak ngomong, nggak perlu, nak yuk ini, doa anak ini, nggak perlu. Anda berdoa saja, selesai saudara. Mereka akan lihat, saudara. Saudara, saya minggu lalu mengatakan, saya ini hasil dari apa? Melihat orang tua saya. Orang tua saya bangun pagi, jam 3 pagi bangun, kemudian berdoa. Berdoanya, tahu ya saudara ya, gaya lama penyembahannya mungkin kalau di sini Cik Dep tahu gitu ya. Orang tua saya itu kira-kira sama pelayanannya dengan Pak Cik Dep ya. Kalau berdoa itu haleluya. Itu gaya lama saudara ya kan. Haleluya. Pastor Philip tahu itu, Pastor? Kita nggak bicara masalah gayanya, semua menyembah Tuhan ya saudara ya. Semua bagus. Tapi poinnya adalah saya melihat orang tua saya, saudara. Dan hari itu menjadi saat saya mendapatkan legacy. Oh, ternyata saya ini harus jadi seorang penyembah toh. Kalau saya berdiri di sini, ini bukan karena kekuatan saya, saudara. Tapi karena saya menerima legacy dari orang tua saya. Sehingga saya bisa melayani saudara hari ini. Dan saya rindu juga ini meninggalkan warisan ini kepada generasi berikutnya. Supaya generasi berikutnya juga punya hati yang melayani seperti kita hari ini, saudara.
Katakan amin saudara. Haleluya. But I and my family will worship the Lord. Putuskan bahwa kita mau menjadi orang-orang yang menyembah Tuhan. When worship becomes our lifestyle. Kalau penyembahan itu menjadi lifestyle kita, saudara, it becomes our legacy. Itu akan menjadi legacy yang kita tinggalkan. Maksudnya apa? Kalau kita sudah punya gaya hidup menyembah, ya udah anakmu akan lihat bahwa apa? Oh, ternyata sebagai orang percaya itu seperti itu tuh. Harus punya hati yang menyembah seperti itu. Otomatis itu menjadi legacy yang diterima oleh anak-anak kita, saudara. Katakan amin, saudara. Tuhan menghendaki supaya kita meninggalkan warisan ilahi kepada generasi selanjutnya, yaitu suatu warisan yang berharga. Warisan iman. Iman itu lengkap ya saudara ya. Di sana ada karakter, di sana ada hati yang mencintai Tuhan, ya. Di sana ada kasih, ya. Komplit itu saudara, iman itu. Nah, melalui apa? Tidak ada cara lain saudara. Gak perlu banyak ngomong, teladankan saja kehidupan kita. Wariskan iman melalui keteladanan hidup kita. Yang menangkap katakan amin saudara. Yang punya anak hari ini, yang punya generasi selanjutnya hari ini, ayo. Ya, ayo. Tinggalkan legacy, warisan yang berharga. Saudara, malah hari ini harusnya Anda bersyukur ya, betul ya pastor ya. Uang ya saya nggak punya pastor, ya kan. Tapi Anda punya yang paling berharga yang Anda bisa tinggalkan. Warisan iman namanya saudara. Hati yang melayani Tuhan. Setiap kali saya melihat orang tua yang melayani Tuhan, ya saya melihat anaknya juga melayani Tuhan saudara. Karena saya tahu itu legacy yang ditinggalkan. Ya, nah ini loh yang saya tadi bilang, ini orang tuanya, ini anaknya saudara. Sama-sama ada di atas panggung yang sama dan melayani Tuhan bersama-sama. Wow. Indahnya sekali, indah luar biasa ya. Amin saudara. Oke. Ada satu lagu saudara yang memberkati saya. Haleluya. Mungkin bisa dibuka aja kata-katanya. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, membawa hidup kami sebagai korban yang harum. Satukan hati, membawa diri menjadi persembahan menyenangkan hati-Mu. Katakan sama-sama. Kami dan seisi rumah kami kan menyembah-Mu, memuji-Mu, Tuhan Allah penyelamat kami. Kami dan seisi rumah, kami dan seisi rumah kami kan memuja-Mu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu. Oh, kami dan seisi rumah, kami dan seisi rumah kami kan menyembah-Mu, memuji-Mu, Tuhan Allah penyelamat kami. Oh, kami dan seisi rumah kami kan memuja-Mu, mengagumi kasih-Mu di setiap
setiap waktu. Kami dan seisi rumah kami akan menyembah. Pernyataan kami Tuhan di hadapan-Mu, biarlah kami dan seisi rumah kami Tuhan, kami mau terus memuja-Mu. Amin. Kami dan seisi rumah kami, akan memuja-Mu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu. Saya berdoa saudara menangkap setiap prinsip kebenaran yang hari ini Anda terima. Warisan yang paling berharga, warisan iman. Pikirkan baik-baik saudara. Sejauh mana Anda sudah mulai meninggalkan warisan iman ini. Karena warisan itu bukan apa, tapi siapa. Siapa. Generasi seperti apa yang kau sedang bentuk hari ini saudara. Dan itu Anda lakukan melalui keteladanan hidup. Melalui keteladanan. Saya rindu suatu kali saat generasimu yang berikutnya akan mengenang hidupmu. Dan mereka akan bersyukur, terima kasih aku punya kakek yang mencintai Tuhan. Terima kasih aku punya nenek, punya oma yang mencintai Tuhan. Terima kasih aku punya ibu yang mencintai Tuhan, punya mama yang mencintai Tuhan. Karena itulah yang akan mereka lakukan kepada keturunannya berikutnya. Turun-temurun sampai selama-lamanya kata Tuhan. Dan itu janji Tuhan. Allahmu adalah Allah yang sama bagi keturunanmu. Terima kasih Tuhan. Kami terima kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Ampuni kami kalau kami masih seringkali keliru ya Tuhan. Kami seringkali salah. Tetapi kami mau belajar melalui kebenaran firman-Mu supaya kami menjadi orang-orang yang melakukan persis apa yang firman-Mu katakan. Kami orang tua, kami pemimpin yang meninggalkan warisan ilahi bagi keturunan kami, bagi orang-orang yang kami layani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saat ini kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, saudara. Saudara bisa persiapkan roti dan anggur, saudara. Terima kasih. Bagi saudara yang belum mendapatkan, saudara bisa angkat tangan. Nanti petugas akan memberikan. Siapa yang belum mendapat, angkat tangan. Haleluya. Saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Kita menghargai tubuh Tuhan. Roti ini menjadi lambang dari tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang di tangan saudara, tubuh Tuhan dilambangkan melalui roti ini. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan bagi kami. Bahkan firman-Mu mengatakan oleh bilur-bilur-Mu penyakit kami disembuhkan ya Tuhan. Amin, amin. Oleh tubuh-Mu penyakit kami disembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami mau menikmati persekutuan dengan tubuh-Mu ini Tuhan. Kami menikmati dengan sukacita.
Kami mau makan bersama-sama dengan sukacita. Kami akan makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan, angkat tinggi-tinggi, kita hargai darah Kristus yang tercurah bagi kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Yang ada di tangan kita adalah anggur yang melambangkan darah Kristus. Darah itu berbicara kehidupan. Artinya kalau ini darah Kristus, sebentar kita akan minum bersama-sama. Artinya kehidupan Kristus ada dalam hidup kita, saudara. Amin. Artinya kita sebagai orang percaya akan hidup seperti apa yang Kristus teladankan. Kristus hidup dalam setiap kehidupan kita. Bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan, setetes darah-Mu cukup bagi kami. Cukup bagi kami Tuhan. Itu sebabnya kami mau menikmati dengan sukacita Tuhan. Persekutuan dengan darah-Mu ini Tuhan. Kami mau minum bersama-sama. Kami akan minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Kami dan seisi rumah kami kan menyembah-Mu, memuji-Mu, Tuhan Allah penyelamat kami. Kami dan seisi rumah kami kan memuja-Mu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu. Kami dan seisi rumah kami kan menyembah-Mu, memuji-Mu, Tuhan Allah penyelamat kami. Dan seisi rumah kami kan memuja-Mu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu. Terima kasih Tuhan karena Engkau memilih kami menjadi orang tua yang mewariskan legacy, yang mewariskan iman bagi anak-anak kami. Kami menjadi pemimpin yang mewariskan iman kepada anak-anak rohani kami. Kami mau fokus untuk siapa yang kami wariskan Tuhan. Bukan benda, bukan apa, tetapi generasi. Setiap jiwa yang menjadi warisan terbesar di dalam hidup kami, yang kami wariskan Tuhan. Karena itu kehendak Tuhan bagi kami. Berikan hati seperti hati-Mu Tuhan, yang selalu ingin menolong, yang selalu ingin mendidik, yang selalu ingin mengarahkan, membawa setiap generasi menjadi generasi yang percaya kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang melayani Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati setiap kami, arahkan, penuhi dengan hikmat, supaya kami bisa melakukan bagian kami masing-masing seturut kehendak-Mu. Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, diberkati dengan firman Tuhan sore hari ini.
Amin. Mari kami sekali lagi yang mengajak bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dan pada akhirnya hanya bagi Tuhan segala pujian, hormat dan segala kemuliaan dari dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang percaya yang mewariskan warisan imannya kepada keluarganya, mari kita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Katakanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Katakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Semangat Tuhan, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.